Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfari Maher M, BP 1911-021015 dari kelas 4A dan akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pasar modal tentang obligasi. Happy watching guys. Yang pertama, kita masuk kepada definisi obligasi. Nah, apa itu obligasi? Obligasi atau bond merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Definisi ini juga dimengerti bahwa obligasi merupakan suatu utang atau kewajiban jangka panjang, sedangkan utang jangka pendeknya disebut dengan bil. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya, yang mana obligasi mempunyai jatuh tempo berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Kode ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya untuk pasar modal Bursa Efek Surabaya, obligasi diberi kode sepanjang 12 karakter. Teman-teman bisa melihat berdasarkan slide-nya, yang mana A mengandung arti singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi, B merupakan kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan, C merupakan suku bunga dan opsi turunan, D merupakan tipe dari obligasi, E merupakan tipe dari suku bunga, dan FG merupakan kode dari scriptless. Selanjutnya yaitu obligasi seri dan termin. Obligasi atau bond dapat berupa serial bond atau obligasi seri dan term bond atau obligasi termin atau kombinasi keduanya. Serial bond atau obligasi seri merupakan suatu kelompok obligasi yang obligasinya akan jatuh tempo secara berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Misalnya setiap tahun, setiap 1 tahun atau setiap 2 tahun dan seterusnya. Sedangkan term bond atau obligasi termin merupakan obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Selanjutnya yaitu macam-macam obligasi. Ada beberapa macam obligasi, diantaranya yang pertama obligasi pemerintah. Surat utang pemerintah disebut juga dengan surat utang negara atau umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah, merupakan sifat yang sama dengan obligasi perusahaan. Hanya saja bedanya penerbitnya ialah pemerintah bukannya perusahaan swasta, sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Yang kedua yaitu ORI, Obligasi Retail Indonesia, merupakan obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan, khususnya warga negara Indonesia melalui agen penjual bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI ini diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. ORI ini telah diterbitkan sejak tahun 2006. ORI termasuk obligasi yang berkupon atau bunga tetap dan dapat dibeli secara eceran. ORI juga dijual secara retail atau eceran dengan nilai nominal yang relatif terjangkau, mulai dari harga 5 juta dan kelipatannya hingga maksimum 3M. Investasi ORI memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tingkat bunga yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Yang kedua, resiko investasi ORI relatif kecil, yang mana kemungkinan terjadinya gagal bayar kecil karena dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu ORI cukup likuid dan mudah dicairkan. Resiko yang mungkin terjadi adalah capital loss. Ini terjadi jika harga jual ORI lebih rendah dibandingkan harga belinya. Walaupun hal ini juga dapat dihindari dengan tidak menjual ORI sampai dengan waktu jatuh tempo. Selanjutnya yaitu municipal bond. Municipal bond merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti pembangunan jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lain-lainnya. Pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya.
Kemudian yang terakhir yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya atau trustee. Selanjutnya yaitu pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Di Indonesia, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya atau disingkat dengan BES. Selanjutnya yaitu nilai obligasi. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama, nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo merupakan nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau nilai tampang dari sebuah obligasi. Nilai jatuh tempo biasanya sudah tertentu perusahaan lembarnya, seperti $1.000 atau setara dengan Rp1.000.000. Yang kedua yaitu nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value merupakan nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Sedangkan nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental atau disebut juga dengan nilai sesungguhnya dari suatu obligasi merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya saja dapat diperkirakan dengan rumus yang kita gunakan. Teman-teman bisa melihat rumusnya yang tertera pada layar, yang mana NO merupakan nilai intrinsik dari obligasi, T merupakan periode waktu KT atau T itu merupakan sampai dengan N, I merupakan suku bunga diskonto yang digunakan, K merupakan nilai kupon tetap yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai per obligasi, dan NJTN merupakan nilai jatuh tempo obligasi. Obligasi dapat berupa kupon bond atau obligasi kupon dan pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni, di mana obligasi kupon merupakan obligasi yang membayar kupon. Kupon adalah bunga yang dibayarkan oleh obligasi untuk setiap periode tertentu, umumnya tiap setengah tahun atau tahunan. Sedangkan obligasi dengan diskon murni merupakan obligasi yang tidak membayar kupon sehingga obligasi ini dijual dengan harga diskon. Jika obligasi tidak membayar kupon, maka nilai intrinsiknya dari obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus NO sama dengan NJTN dibagi 1 tambah I pangkat N. Selanjutnya yaitu likuiditas obligasi. Likuiditas atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan atau penawaran yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Selanjutnya yaitu hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Yang pertama yaitu hasil sekarang atau disebut juga dengan current yield, diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua yaitu hasil sampai maturity, merupakan tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity atau disebut juga dengan YTM dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Selanjutnya yaitu hak tarik atau provisi tarik, merupakan hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini.
Yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga yaitu menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Dan yang terakhir merupakan menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Selanjutnya ialah rentang hasil. Rentang hasil merupakan perbedaan antara YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Adapun istilah premium gagal merupakan perbedaan hasil dari YTM yang dijanjikan dengan YTM yang diharapkan. Sedangkan premium resiko merupakan perbedaan antara YTM diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Sedangkan resiko obligasi merupakan simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari sebuah obligasi. Kemudian teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Terdapat beberapa teorema penilaian obligasi. Yang pertama yaitu harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar. Seperti halnya hubungan suku bunga dengan harga saham, hubungan suku bunga dengan harga obligasi dengan bunga kupon tetap adalah berlawanan arah, yaitu semakin meningkatnya atau menurunnya suku bunga, semakin menurunnya atau menaiknya harga sebuah obligasi. Teorema kedua yaitu dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Teorema ini menunjukkan dengan maturity konstan, presentasi perubahan harga obligasi akan lebih besar untuk penurunan suku bunga dibandingkan untuk peningkatan suku bunga yang sama besarnya. Teorema yang ketiga, untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya maka semakin besar perubahan harga obligasinya. Teorema 1 dan 2 menunjukkan keadaan maturity yang konstan, sedangkan teorema 3 menunjukkan bagaimana jika maturity tersebut berubah. Teorema ini menunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga tertentu, perubahan atau volatility harga obligasi jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan untuk obligasi jangka lebih pendek. Teorema keempat yaitu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun sejalan dengan meningkatnya maturity. Sedangkan teorema terakhir, persentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Teorema kelima tidak berlaku untuk obligasi yang mempunyai waktu maturity hanya 1 tahun saja. Teorema kelima ini juga tidak berlaku untuk obligasi yang tidak mempunyai jatuh waktu yang disebut dengan perpetuity. Selanjutnya yaitu implikasi yang cukup penting terhadap investor, yaitu yang pertama, jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi jika suku bunga diekspektasikan akan turun. Sebaliknya, investor seharusnya menjual obligasinya jika suku bunga diekspektasikan akan naik. Yang kedua, untuk dapat memperoleh hasil maksimum pengaruh turunnya suku bunga terhadap harga obligasi, maka investor seharusnya membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama dan tingkat kupon yang rendah. Sedangkan yang ketiga, jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, sebaiknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek dan tingkat kupon yang tinggi. Untuk mengukur umur hidup ekonomi suatu obligasi diperlukan pengukuran yang lain yang disebut dengan durasi. Obligasi-obligasi dengan durasi yang sama kemungkinan akan bereaksi dengan cara yang sama akibat perubahan dari suku-suku bunga dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama tetapi berbeda durasinya. Nah, apa itu durasi? Durasi itu merupakan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan
keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi ini dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Selanjutnya, sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Teman-teman bisa melihat rumusnya pada slide, yang mana delta P merupakan perubahan harga obligasi, P merupakan harga dari obligasi, D merupakan durasi dari obligasi, I merupakan suku bunga perubahan sebelum berubah, dan delta I merupakan perubahan suku bunga. Selanjutnya ialah imunisasi. Imunisasi merupakan strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Risiko suku bunga merupakan risiko kerugian penurunan nilai obligasi disebabkan suku bunga naik dan harus menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan resiko investasi kembali merupakan resiko kerugian kenaikan nilai obligasi yang disebabkan suku bunga turun dengan investasi kembali yang lebih mahal karena harus membeli obligasi yang lebih tinggi nilainya atau kerugian karena menginvestasikan ke obligasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Baiklah teman-teman, sampai di sini presentasi saya mengenai obligasi. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.